mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Renungan hari ini berjudul Berbeda Tetapi Satu di dalam Yesus. Ditulis oleh Sheridan Fauzi. Seorang analis bisnis bernama Francis Evans pernah mempelajari 125 orang tenaga pemasaran asuransi untuk mengetahui rahasia kesuksesan mereka. Yang mengejutkan, kompetensi ternyata bukanlah faktor utama. Sebaliknya, Evans menemukan bahwa pelanggan cenderung membeli dari tenaga pemasaran yang memiliki pandangan politik, tingkat pendidikan, bahkan tinggi badan yang sama dengan mereka. Para ahli menyebut ini dengan istilah homofili, kecenderungan untuk menyukai orang yang mirip dengan kita. Homofili juga berlaku dalam bidang kehidupan yang lain, seperti kecenderungan kita untuk menikah dan berteman dengan orang-orang yang mirip dengan kita. Meski bersifat alamiah, homofili dapat merusak jika dibiarkan terlalu jauh. Apabila kita hanya menyukai orang-orang yang seperti kita, kehidupan masyarakat terpecah belah karena perbedaan ras, politik, dan ekonomi. Pada abad pertama, bangsa Yahudi bergaul dengan Yahudi, Yunani dengan Yunani. Orang kaya dan orang miskin tidak pernah berbaur. Namun demikian dalam Roma, pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, Paulus menyebutkan bahwa jemaat di Roma terdiri dari orang-orang seperti Priscilla dan Aquila. Mereka orang Yahudi. Epenetus, orang Yunani. Febe, ia telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Jadi kemungkinan seorang yang kaya. Dan Filologus, identik dengan nama budak. Apa yang mempersatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda itu? Jawabannya adalah Yesus. Karena di dalam Dia, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Jadi sangatlah wajar jika kita ingin tinggal, bekerja, dan beribadah bersama orang-orang seperti kita. Namun Yesus mendorong kita melakukan lebih lagi. Dalam dunia yang terpecah belah, Dia mengumpulkan kita yang berbeda-beda menjadi satu di dalam Dia sebagai sebuah keluarga. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat dengan aktif menjangkau orang-orang yang berbeda dengan Anda? Dan apa yang dapat Anda lakukan minggu ini untuk menjembatani perbedaan etnis dan ekonomi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku memuji-Mu
karena karya-Mu telah menyatukan dunia kami yang terpecah belah. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.